Oke, pada saat ini kita akan mencoba mulai masuk ke pembahasan awal, yaitu kemiskinan dan kapitalisme. Ya. Ada yang ingin memberi pendapat, apa yang Anda pahami atau gambaran yang pada saat ini, apa yang Anda bayangkan dengan mata kuliah ini, ya? Kemiskinan dan kapitalisme. Silakan kalau ada yang ingin beri pendapat, angkat tangan, sebut nama. Ada yang ingin beri pendapat, beri ide, apa yang Anda pahami tentang kemiskinan, ya, ataupun kapitalisme. Ya, nama? Saya Harisa dari Universitas 19. Ya, 19. Harisa ya, Tangerang. Ya, gimana Harisa? Jadi kemiskinan menurut saya di sini adalah situasi di mana hampir semua orang belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu hal ini terjadi karena kan perekonomian dan pembangunan di Indonesia belum merata. Ya. Karena pembangunan belum merata ya, maka ada kemiskinan. Apakah ketika pembangunan sudah merata, kemiskinan sudah tidak ada? Nah, belum tentu. Nah, gimana? Kenapa? Apa yang menyebabkan kemiskinan itu sebenarnya? Ya? Iya, ekonominya kurang, makanya miskin. Maksudnya penyebabnya? Hah? Pekerjaan. Ya. Belum apa sih? Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengolah sumber daya alam. Oke. Dan juga ini SDM di Indonesia masih rendah. Ya. Kan tingkat pendidikan yang di sini belum sepenuhnya merata. Iya. Bapak bertanya. Nama siapa? Nama Gigi. Hah? Gigi. Apakah kemiskinan itu produk dari sistem kapitalisme? Iya. Nah, ada yang tahu apa itu kapitalisme? Nanti kan kita memahami itu ketika dua pembahasan ini mendapatkan pencerahan, ya. Apakah benar bahwa kemiskinan itu adalah produk dari kapitalisme? Ya. Tadi ada yang mengatakan pembangunan tidak merata. Kalau pembangunan tidak merata, berarti itu kan berkaitan dengan kekuasaan, ya. Bukan kapitalisme. Oke. Berarti ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Apalagi faktor yang lain terjadinya kemiskinan. Ya, apalagi penyebab yang lain terjadinya kemiskinan. Ya. Faktor lingkungan. Kenapa lingkungannya? Tidak berkembang, ya. Oke. Kalau gimana mau berkembang pada saat panen harga beras turun misalnya, ya. Pada saat baru menanam harga beras naik. Ya, gabah naik. Nanti ketika petani panen tiba-tiba harga turun. Ya. Harga pupuk habis banyak, ya, harga pupuk yang mahal, racun yang mahal. Ditambah para tengkulak yang datang menawarkan pembelian yang cash, diangkut sendiri dengan harga yang sangat murah. Maka banyak anak-anak petani, orang tuanya berpesan ketika pergi kuliah, "Nah, kamu kuliah baik-baik. Ya. Kamu kuliah baik-baik, kamu kuliah yang serius, sukses supaya tidak seperti bapak." Saya belum pernah mendengar petani, ya, yang memberi pesan pada anaknya, "Nah, kamu kuliah baik-baik, kamu kuliah yang pintar, nanti kamu selesai tolong bantu bapak. Ya. Baliklah
ke kampung halaman bantu bapak untuk bertani. Mengapa begitu? Karena para petani kita merasakan luar biasa penderitaannya, yang berangkat dari pagi pulang sampai sore, kehidupan begitu-begitu saja. Nah, berarti ada kebijakan yang salah, bukan karena faktor kemalasan. Siapa yang mengatakan bahwa tukang sayur yang sana yang melarat itu mengayuh sepedanya dari jam 4 subuh, dia salat subuh di jalan, dia kembali ke rumahnya sore hari, tapi kehidupan begitu-begitu saja. Itu bukan karena faktor kemalasan, tapi ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Nah, salah satu langkah kaum kapitalis yang punya banyak modal adalah menguasai lahan-lahan produktif. Gitu. Menguasai lahan. Tumbuhnya mall, tumbuhnya supermarket, tumbuhnya tempat-tempat hiburan dan konsumerisme yang lainnya, itu biasanya tumbuh di atas lahan masyarakat kecil. Kita tidak jauh-jauh banyak kita lihat bagaimana mall-mall itu berdiri, bagaimana misalnya kepemilikan orang-orang yang berduit itu tumbuh, ya, bangunannya di atas sawah-sawah orang-orang masyarakat di pedesaan. Karena strategi mereka buat kapok masyarakat petani, maka dia akan melarikan diri ke kota, menjual lahannya, maka lahannya dibeli. Maka sampai kapanpun masyarakat petani dan lain-lainnya, perkebunan dan lain-lainnya tidak akan sejahtera. Ditambah kebijakan pemerintah kita yang impor beras jor-joran sampai di Bulog itu kadang-kadang dibuang itu karena kadaluarsa. Ya. Alasannya stok di Indonesia kurang itu. Padahal Indonesia termasuk negara yang memiliki pertanian yang cukup luas sekali. Nah, ternyata diusut tuntas, ternyata kalau membeli produk sendiri itu tidak ada sampingan masuk di kantongan, ya. Tapi kalau meloloskan, ya, beras dari luar, dari negara lain, itu punya luar biasa penghasilan tambahan di luar dari gaji dan tunjangan. Ya. Jadi kalau membeli produk anak sendiri, membeli produk anak negeri, itu tidak ada tambahan. Tapi kalau meloloskan, ya, impor, makanya impor itu apa? Garam pun diimpor dari negara yang memiliki laut sempit. Ya, kan, ya? Betapa gilanya kekuasaan kita di negeri ini. Seluruh dunia mengakui Indonesia adalah wilayah yang sangat luas dan memiliki maritim yang sangat luar biasa luasnya, ya. Laut, ya, dia terbentang dari Sabah sampai Merauke, itu lautan. Tapi kita mengimpor garam tuh. Celakanya lagi, garam yang kita impor itu berasal dari negara yang memiliki laut yang sempit. Bagaimana para petani dan pelaut kita tidak merasakan penderitaan, ya, ketika kebijakan yang dilakukan tidak berpihak pada mereka? Nah, ini butuh kesadaran, ya. Butuh kesadaran dari awal mumpung masih semester 2. Ada kesadaran yang harus dimunculkan, adalah kesadaran kritis. Gitu. Bagaimana kritis melihat fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Apalagi Anda jurusan pengembangan masyarakat Islam. Anda bicara masyarakat dan tidak bisa lepas dari fenomena sosial. Nah, itu sebabnya kita selalu merindukan pemimpin yang berpihak pada kemasyarakatan dan keadilan. Bukan lahir dari satu pemaksaan dan kecurangan. Sebab kita tahu dampaknya kemudian hari apa. Kita merindukan sosok yang punya kepemimpinan yang memang berpihak ke situ. Jadi kemiskinan Indonesia itu sangat banyak penyebabnya, ya. Bisa karena faktor mekanisme regulasi atau undang-undang aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, hanya berpihak pada pengusaha-pengusaha tertentu. Itu bisa. Yang kedua,
bisa disebabkan karena kapitalisme, gitu ya. Yang ketiga, bisa disebabkan karena perselingkuhan antara kekuasaan dan kapitalisme. Itulah yang melahirkan namanya oligarki. Nah, gitu. Nah, inilah yang merebut lahan-lahan kita di Indonesia ini. Kebun kelapa sawit misalnya, itu lebih banyak dimiliki oleh oleh pihak tertentu ya, oleh konglomerat daripada rakyat. Hutang-hutang lahan-lahan lainnya yang dulu tidak bersertifikat di masa Soeharto misalnya tidak begitu penting sertifikat. Di era setelahnya kan harus punya sertifikat. Ya, yang tidak punya sertifikat itu direbut oleh negara dan negara memberikan kepada konglomerat, kepada oligarki. Maka luasnya tanah di Indonesia ini itu tidak dimiliki masyarakat. Lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang punya kekuatan uang. Nah, kemiskinan menyebabkan satu penderitaan ya. Ada yang mengatakan bahwa kemiskinan jauh lebih pahit dari berbagai macam penyakit. Gitu ya. Oke. Mungkin itu sebabnya Nabi meramalkan bahwa kemiskinan itu lebih dekat daripada apa? Ya? Gimana? Kemiskinan itu lebih dekat pada ya gimana? Ada nggak pernah dengar itu? Ya? Kemiskinan itu lebih dekat dari kekufuran. Dan Nabi mengatakan tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu artinya dari perspektif ekonomi Muhammad itu tidak boleh masyarakat Islam itu miskin. Itu tidak boleh. Itu sebabnya dalam Islam itu tidak ada aturan yang meminta. Tapi adanya berbagai macam aturan untuk memberi. Ya. Mau sedekah, mau zakat, infak, macam-macamnya. Ya, jangan katakan Tuhan salah prediksi ya. Kenapa kemiskinan di dunia yang terutama dan negara yang Islam juga banyak begitu. Kita terlalu banyak menerima kenyataan meskipun pahit, tapi tidak mau melakukan perlawanan dari kezaliman. Inilah yang dikatakan oleh Paulo Freire dari salah satu pemikir perubahan sosial dari Brasil, bahwa ada 3 kesadaran yang dimiliki manusia. Tetapi hanya satu kesadaran yang bisa melakukan perubahan. Yang pertama ada namanya kesadaran magis. Kesadaran magis ini adalah kesadaran supranatural. Misalnya terjadi ketidakadilan di sekeliling kalian. Yang punya kekuatan uang, yang punya banyak uang itu mendapat sembako. Yang ini sama sekali susah menyambung hidupnya dalam sehari tapi tidak mendapatkan sembako. Kemudian dibilang kamu mengadu. Dia bilang begini, tidak usahlah mengadu, nanti kalau memang Allah yang akan merubah. Nah, ini namanya kesadaran magis. Ya. Kesadaran yang tidak akan merubah apapun itu. Ya. Kesadaran yang muncul pada diri kita salah kaprah. Gitu. Oh, nanti Tuhan yang merubah. Tuhan mengatakan, kurang ajar kamu, nyuruh-nyuruh saya merubah. Tidakkah kau membaca dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11? Ya ayyuhallazina amanu Ar-Ra'd itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kalian kecuali diri kalian yang merubahnya. Nah, itu namanya kesadaran magis ya, kesadaran yang salah kaprah. Bukan tempatnya kita berpasrah diri kalau persoalan-persoalan ekonomi. Ada kerja keras, ada kerja kritis, ya, mengkritisi kebijakan, gitu kan, supaya tidak terjadi kezaliman, semena-mena dan lain-lainnya. Yang kedua, kata Paulo Freire adalah kesadaran naif. Dia sudah tahu masalahnya, tapi dia diam. Itu namanya kesadaran naif. Sudah tahu dia bermasalah, sudah tahu pemimpinnya bermasalah, tapi dia bungkam, takut. Mungkin kalau dalam Islam itu level yang lemah. Kata Nabi,
ketika kau melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Artinya kekuasaan. Gitu. Maka dalam Islam itu penting punya kekuasaan. Tidak boleh jauh dari politik. Harus, tapi politik yang baik, yang mengurusi rakyat. Karena namanya politik itu dalam Islam disebut sebagai siasa. Artinya mengurusi umat. Diurusi semua. Maka pemerintahan dari masa Nabi, para sahabat itu luar biasa kan? Umar bin Khattab itu keliling sampai tengah malam mendengarkan siapa masyarakatnya yang masih ada bayinya menangis di tengah malam karena kelaparan. Umar bin Khattab itu menemukan dan dia kembali ke gudang memikul sendiri. Bayangkan presiden di masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang presiden kita mana pernah berani itu tengah malam mendengarkan tangisan anak bayi, tangisan jeritan seorang istri, jeritan seorang suami yang pekerjaannya tidak jelas dan selalu diomel-omel oleh istrinya dan hampir hancur hubungannya hanya persoalan ekonomi. Tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia itu banyak disebabkan karena persoalan ekonomi, bukan persoalan lain, tapi persoalan ekonomi. Maka kemiskinan adalah pangkal dari semua kejahatan. Setelah 4 sahabat ini melakukan pondasi perbaikan masyarakat, disambunglah khalifah setelahnya, terutama di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam catatan sejarah, pemerintah Umar bin Abdul Aziz sebagai pengganti khalifah di masa itu ya, sebagai khalifah, sampai-sampai gandum dan bahkan makanan pokok di gudang atau penyimpanan, mungkin sekarang disebut sebagai bulog, itu menumpuk dan harus dibakar karena kadaluarsa tidak ada satu orang pun yang berhak menerima. Bayangkan kemakmuran di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, keadilan luar biasa ya, tidak ada eksploitasi, tidak ada diskriminasi, keadilan yang dijunjung tinggi. Puncaknya itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Ketika para ajudannya mencatat atau mencatat siapa saja yang berhak menerima zakat ya, menerima bantuan dalam kategori Islam, itu tidak ada sama sekali yang masuk dalam kategori dalam ketentuan Islam. Semuanya sejahtera itu. Nah, sekarang di Indonesia misalnya, masih beberapa jam bantuan itu disalurkan, itu sudah antrinya sampai 1 kilometer. Betapa kemiskinan itu sangat berbahaya. Ya. Nah, kalau kita berada pada posisi ini, ya, maka kita harus melakukan perubahan, ada perbaikan, gitu. Terutama kesadaran. Nah, itu kedua tadi. Yang ketiga ada namanya kesadaran kritis. Oke. Kesadaran kritis ini dia sudah mengkaji masalahnya dan dia melakukan perubahan. Dia tahu masalahnya dan memberi solusi, ya. Ataukah dia tahu masalahnya, dia mengkritik, gitu. Itu namanya kesadaran kritis. Di kampus Anda menyaksikan banyak penyelewengan, misalnya, jangan bungkam hanya karena persoalan takut nilainya hancur atau takut di DO. Itu urusan belakang. Ya, itu urusan belakang. Yang penting adalah kesadaran kritis. Ya. Anda adalah orang yang ditugaskan di muka bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi menutup mata pada keadilan itu, ya, ketidakadilan itu, Anda menutup mata pada ketidakadilan hanya karena takut konsekuensinya adalah suatu kemunafikan dalam kebenaran. Itu penting ya, sangat penting. Baik itu misalnya dari segi kepengurusan organisasi, bisa itu dari segi birokrasi dan lain-lainnya. Itu penting ada suara. Maka mahasiswa itu adalah posisi yang sangat strategis sekali, disebut sebagai middle class. Dia posisi yang sangat strategis, yang tidak mungkin diulangi lagi. Tidak mungkin diulangi lagi. Maka ciptakanlah momen-momen terindah yang dalam hidup Anda, yang menginspirasi orang di masa depan. Dan engkau menceritakan kepada generasi setelahmu, dan engkau bangga menceritakan itu. Nah, waktu saya dulu kuliah,
Saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Saya baca ini, saya baca ini. Saya melakukan perubahan, saya mendampingi masyarakat. Bangga anak-anak. Tapi kalau sebaliknya, nah waktu saya kuliah saya nggak pernah masuk, gitu jarang. Sampai semester 8 buku cuma 1. Wah, nah nanti anak Anda mengatakan, oh ini bapak saya apa bukan ya? Jadi Anda kurang diakui itu ya. Tidak ada jejak-jejak artefak yang ditinggalkan selama Anda kuliah. Kemana itu? Lari semua ke konsumerisme. Ya. Habis semua kepada hoya-hoya, jalan-jalan, hiburan. Inilah jebakan kapitalisme. Jatuhnya uang orang-orang, terbatas keuangannya, dia perkaya orang-orang yang berduit. Disebutlah era kapitalisme. Oke. Tadi kita membahas tentang kekuasaan, sekarang masuk kepada pengantar mata kuliah ini mengenai kemiskinan dan kapitalisme. Kapitalisme memproduksi sebanyak-banyaknya untuk siapa? Gitu. Ya. Untuk siapa itu? Untuk konsumen. Anda semua adalah target dari kapitalisme. Gitu. Berapa banyak mahasiswa yang bangga makan di McDonald, KFC? Tahukah kalian yang punya itu siapa? Perusahaan mana? Perusahaan dari mana KFC itu? Ya, Amerika. Ya, Anda bangga di sana jalan dengan pasangan Anda, teman-teman Anda, ulang tahun di sana, makan-makan hiburan di sana, makan sepuasnya. Yang diperkaya adalah orang Amerika yang sudah kaya. Siapa yang dimiskinkan? Ya, pedagang kaki lima yang ada di sekitar Anda. Yang punya anak 2, 3, yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SD. Ibunya mengatakan, nah kalau kamu kuliah, adikmu nggak bisa sekolah. Kalau adikmu sekolah, kamu berhenti kuliah. Pilih yang mana? Gitu. Karena hanya mengandalkan jualan yang hanya untung 500 rupiah, 1000 rupiah, jual nasi, kan? Jual bahan-bahan yang lainnya. Ya. Tapi Anda sebagai mahasiswa tidak peduli. Anda gengsi, malu. Ya, malu sama pacar Anda untuk makan di pinggir jalan. Anda ajak ke mall, ajak ke KFC, ke McD. Anda memperkaya kapitalisme. Anda terjebak dari konsumerisme dan gaya hidup. Ya. Gaya hidup perkotaan. Nah, inilah yang menyebabkan pintu kemiskinan merajalela. Akhirnya putus sekolah lah mereka-mereka ini yang sehari hanya sedikit penghasilannya. Semuanya. Jadi desain dari kapitalisme itu luar biasa ya. Membujuk Anda, merayu Anda untuk selalu membeli. Meskipun itu Anda tidak butuhkan, tapi keinginan Anda dimunculkan, hasrat. Pemujaan, mungkin inilah dalam istilah tauhid ya. Dulu kenapa patung-patung dan berhala-berhala itu dihancurkan oleh para nabi? Karena tidak ada yang ingin diberhalakan. Pemujaan. Sekarang patung-patung itu dirubah di mall. Ya, dipasang di situ patung, ada berbagai macam fashion, dan orang tertarik memuja itu dan membeli itu, tertarik. Maka inilah gaya baru, ya, gaya baru dari penyembahan. Penyembahan yang telah disingkirkan di masa Nabi. Ya. Kapitalisme munculkan itu kembali. Ada pemujaan baru. Teknologi, pemujaan baru pada teknologi. Lupa pada tujuan kita, lupa pada ibadah kita karena persoalan HP, ya, teknologi. Ya, banyak begitu. Oke. Nah, itulah kejatuhan kita pada kapitalisme. Oke, banyak buku silakan banyak membaca buku saja karena kalau tidak mampu beli buku karena banyak uangnya habis di tempat lain, Anda bisa mendownload jurnal, ya. Cukup beberapa kuota saja bisa membaca. Yang penting membaca, ada kesadaran yang terus muncul. Kalau tidak ada kesadaran yang muncul, maka itu menjadi bahaya masa depan, ya, bahaya di masa depan. Dulu waktu Bapak kuliah itu memang tergabung dalam komunitas kajian-kajian kiri ya. Dulu disebut sebagai kajian kiri adalah perlawanan terhadap kapitalisme. Seingat Bapak itu, Bapak masuk di mall itu selama kuliahnya 3 kali.
ya. Hanya karena mau beli laptop, pertama mau beli laptop, kemudian laptopnya itu rusak, dan mau beli yang kedua kalinya di semester 5, itu baru kedua, dan beli HP 1 kali, itu baru 3 kali. Nggak boleh waktu itu ya, ada kajian-kajian kiri, kita ini adalah orang yang istilahnya menyatu kepada masyarakat. Kita kajian-kajian kapitalisme, gitu. Bagaimana dampak dan pengaruh bahaya kapitalisme terhadap kemiskinan, terhadap penindasan kaum perempuan, ya, eksploitasi perempuan dan lain-lainnya, itu macam-macam. Perempuan dibujuk keluar dari rumahnya untuk dipekerjakan di tempat umum dengan setengah telanjang, tidak berjilbab meskipun dia muslim, itulah eksploitasi kapitalisme. Ya, mengabaikan anaknya, mengabaikan suaminya, mengabaikan rumah tangganya, dia bekerja pada orang, memperkaya orang yang sudah kaya. Nah, itu kajian yang ini buku ini ya, ini senior saya dulu di Makassar, namanya Muhammad Ridha. Ini judul ini dari tesisnya waktu dia kuliah di UGM, kuliah sosiologi. Dia menulis tesis, kemudian menjadi buku berjudul Sosiologi Waktu Senggang, Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan di Mall. Jadi dia meneliti bagaimana kapitalisme menjebak masyarakat kecil supaya berbelanja, menghabiskan waktu senggangnya itu konsumtif. Istilahnya begini, ketika Anda bekerja, Anda tidak kaya ya, maksudnya tidak begitu kaya, tapi Anda bekerja setelah hari Sabtu atau Sabtu Minggu, Anda kan waktu senggang di situ ya, atau waktu libur. Nah, bagi kapitalisme ini kesempatan. Ini kesempatan merayu orang yang beristirahat Sabtu Minggu untuk menghabiskan uangnya pada kita, konglomerat itu yang punya uang. Bagaimana caranya? Desainlah mall, ya, desainlah tempat perbelanjaan, desainlah perpaduan antara permainan, wisata di situ, belanja, konsumerisme, meskipun mahal sekali. Nah, bujuklah mereka melalui iklan bahwa orang yang datang ke sana adalah remaja gaul, orang kota. Yang tidak pernah injak mall itu orang desa, orang kuno. Itu jebakan. Maka si penelitian ini mengatakan bahwa sepinya wisata-wisata yang natural, yang sangat yang dikelola oleh masyarakat sendiri, yang uangnya kembali ke daerah atau kembali ke masyarakat, itu sepi karena semuanya lari ke mall, ke perbelanjaan, pusat perbelanjaan. Maka disinilah jatuhnya orang-orang pedesaan, menghabiskan uangnya bukan kepada sesama mereka, tetapi dia memberikan uangnya kepada orang yang berpunya. Inilah jebakan kita masuk kepada eksploitasi. Kita sendiri memiskinkan diri karena semakin setiap hari kita memperkaya orang yang sudah kaya. Dulu waktu Bapak masuk dalam kajian-kajian ini, masuk ke mall itu aib. Ditertawakan ketika kita ke sana, dikecam. Karena kita namanya kajian-kajian kiri ya, kajian-kajian ya, baca buku apa aja. Orang mengatakan teorinya Karl Marx, ya, pemikirannya Karl Marx itu terlarang, tidak peduli. Yang penting kita baca. Mengapa mereka dimusuhi? Karena mereka mengancam kenyamanan orang-orang besar, kenyamanan orang-orang yang mengeksploitasi alam. Dia bicara keadilan, dia bicara penghisapan, dia bicara tentang ketidakadilan. Bagaimana tidak membuat mendidih darahnya orang-orang yang kapital. Bahkan menggunakan aparat untuk menangkap orang-orang yang membaca buku kiri. Bayangkan itu. Ditangkap. Buku-bukunya Tan Malaka dilarang beredar kan. Oke. Padahal mereka orang yang melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan gitu. Sogi. Anda harus baca semua itu. Oke. Syahrir gitu. Oke. Muhammad Hatta, Bung Karno, supaya negara kita ini kita rawat terhadap cita-cita para pendirinya gitu ya. Supaya tidak terlalu melenceng gitu. Apa sih cita-cita negara kita dari para pendirinya itu, bukan yang saat ini. Oke, banyak ya. Nah, ini ada buku juga yang menariknya, Imperialisme. Nah, ini penting. Genealogi dan logika kapitalisme kontemporer. Nah, ini juga banyak membuka cakrawala kita mengenai bagaimana jebakan kaum kapitalis gitu.
Misalnya apapun iklan dulu itu minuman-minuman bersoda, iklannya kan banyak. Bahkan teh ya yang diproduksi perusahaan-perusahaan besar, teh botol Sostro ya, misalnya. Apapun merek yang lainnya yang kemasan botol itu kan harganya 7.000. Ya, 6.000, 7.000, 8.000. Kalau Anda bandingkan itu hanya satu gelas isinya. Ya. Anda beli teh 6.000, 7.000 itu sudah satu pak. Ya, isinya sampai 20. Ya. Anda bisa konsumsi selama 20 hari. Tapi Anda beli kemasan berbotol hanya karena gaya hidup, satu kali minum 6.000. Bayangkan tuh bedanya. Ya. Itu karena gaya hidup. Dan itu juga tidak sehat karena sudah berbulan-bulan lamanya diproduksi. Ada pengawetnya. Mengapa kita tidak memilih sesuatu yang sehat gitu? Kita seduh sendiri, ya. Kita merasakan itu nikmatnya kopi, nikmatnya teh misalnya dengan jeripaya kita sendiri memasak air gitu. Atau menyalakan dispenser tidak apa-apa. Itu kan jauh lebih hemat. Bakso satu biji di mall itu 10.000, bayangkan satu biji. Anda beli di pinggir jalan 10.000 dapat semangkuk. Dan Anda membantu mereka yang tukang jual bakso, jual nasi goreng. Anda membantu 10.000, Anda sumbangkan kepada mereka. Ya. Di sisi lain Anda membeli produknya, Anda membeli karyanya, Anda menghargai karyanya, Anda membantu keluarganya, Anda membantu keuangannya. Tapi Anda habiskan uang Anda ke kapitalis, maka Anda tidak membantu siapapun kecuali orang yang sudah berduit. Kemarin kan beberapa bulan yang lalu kan pura-pura yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu kerjasama dengan siapa? Israel. Berarti ketika Anda belanja kepada mereka, Anda menyumbang terhadap Israel untuk membasmi manusia di muka bumi. Hanya karena alasan gaya hidup. Nah ini perubahan pola pikir ini harus dirubah betul. Yang susah itu ketika satu pola pikir seperti ini, kemudian satu gaya hidupnya luar biasa. Nah, itu biasa membuat kurang menyatu ya. Nah, oke, itu yang ada pertanyaan, silakan ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai apa saja pengantar tadi Bapak tadi. Nanti akan banyak. Oke, udah, silakan. Baik Pak, sebelumnya bertanya, saya nggak bisa dari 2019. Ya. Tadi kan mau privatisasi itu termasuk dalam jebakan kapitalis merayu para rakyat ya. Dan di Indonesia kan terkenal dengan keindahan alamnya. Ya. Terus juga mengembangkan suatu tempat wisata itu juga bisa dijadikan sebagai bentuk salah satu pencegahan kemiskinan karena SDM dan juga SDA digunakan di situ, dimanfaatkan, dikelola. Lalu apakah hal tersebut menjadi salah satu jebakan juga? Kalau bagaimana? Tempat wisata itu tuh apa? Oh, tempat wisata. Iya, padahal kan tempat wisata kalau dikembangkan, dikelola oleh orang yang pasti punya kuasa ya. Iya. Itu bisa menjadi salah satu bentuk pencegahan kemiskinan. Karena SDM dan SDA di sana digunakan. Iya. Begini, wisata itu banyak diserap juga para pekerja dari lokal ya, dari lokalnya. Jadi pekerjanya itu dari masyarakat sekitar. Gitu. Nah, kemudian wisata itu artinya mengembangkan potensi alam. Potensi alam kita yang dikembangkan, kemudian tidak ada yang merusak lingkungan, gitu ya. Dia ramah lingkungan. Nah, kan beda ketika itu suatu pembangunan rumah-rumah kaca saja itu menyebabkan apa namanya? Ya? Iya. Pemanasan global. Apalagi yang gedung-gedung bertingkat, ya. Gedung bertingkat. Jadi rumah kaca saja itu sudah dampak yang banyak. Jogja dulu itu punya aturan tidak boleh bangun rumah lebih tinggi dari rumahnya sultan. Tidak boleh bangun gedung yang terlalu tinggi. Maka di Jogja itu pada beberapa tahun yang lalu itu jarang kita menemukan kalau orang mau piknik di sana hanya ingin menikmati kemewahan Jogja dari segi bangunan, itu Anda kecewa. Karena mereka menghargai lokal mereka menghargai wisata mereka, gitu kan. Mereka sangat menghargai apa yang ada, apa yang mereka punya. Gitu. Beberapa teman saya dulu
karena tahu saya kuliah S2 di Jogja, dia jalan-jalan, gitu kan, dia anggota partai, gitu. Coba carikan kafe, saya carikan kafe, saya bawa ke kafe yang gelasnya itu terbuat dari kayu gitu, dia ketawa gitu kan, wah kamu ini salah tempat ini kayaknya Dinda katanya. Loh, kenapa salah tempat? Ya harapan saya itu kafe itu ya mewah banget gitu ya, gelasnya pun keramiknya itu luar biasa. Bukan, ini di Jogja ini ya, ini Jogja jarang kayak gitu. Kalau di Jakarta iya, ya. Kalau di Tangerang misalnya iya canggih kan. Kalau bagian-bagian Salatiga, bagian-bagian itu masih banyak ya menghargai itu ya lokal mereka gitu. Wisata-wisata mereka meskipun itu persaingannya ketat ya, persaingannya banyak gitu. Wisata ini hampir kurang dilestarikan. Banyak yang sudah tutup, ada yang baru dibuka, ya, gitu, tapi belum banyak pengunjungnya. Ya. Mungkin itu perlu membaca bagaimana hasil survei antara jumlah pengunjung mall, tempat wisata perbelanjaan, pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota dengan pengunjung yang ada di wisata. Gitu. Saya yakin pengunjung ke wisata itu dikalah ya jumlahnya, kalah jumlah. Dan itu beberapa penelitian dari tahun 2010 sampai sekarang begitu ya. Itu artinya bahwa dulu waktu senggang itu dimiliki oleh masyarakat kita untuk mengisi keharmonisan kekeluarganya, itu kan ketemu sama keluarga, kemudian uang itu hanya mengalir kepada orang-orang pedesaan, orang-orang di sekitarnya. Sekarang semuanya dibawa ke kota. Apalagi desa yang sangat dekat dengan kota. Wah itu kan gampang sekali itu. Nah, usahakan tidak terlalu tidak terlalu banyak konsumtif sesuatu yang mahal gitu ya. Bergaya hidup itu nggak mesti mahal gitu kan. Yang penting kan kalau pakaian itu yang penting nyaman, itu nyaman, buat kita nyaman, buat kita senang, itu sudah lumayan ya, sudah bagus itu. Nggak mesti mengikuti tren-tren merek yang jutaan gitu, ratusan ribu sampai jutaan, nggak mesti gitu. Sederhana saja. Nah, sebab ketika Anda masuk ke konsumtif itu, apalagi zaman sekarang kan yang serba teknologi, kemudian era informasi, produksi HP itu luar biasa ya. Luar biasa. Setiap minggu ada merek baru, setiap minggu ada tipe baru gitu. Generasi yang terjebak kepada pola iklan seperti itu, pola gaya hidup, maka setiap bulan itu minta ganti HP gitu. 2 bulan, 3 bulan ganti HP. Jadi dijual murah HP-nya, beli lagi yang mahal gitu. Padahal kan fungsi HP kan yang penting bisa berfungsi sesuai apa adanya gitu. Ada kayak gitu. Ada HP yang dibeli teman saya 15 juta. Saya katakan kalau saya punya uang 15 juta, antara milih beli HP 1, saya milih beli laptop. Beli laptop 2, beli HP 1, kan cukup 15 juta. Nah, begitu. Daripada satu HP 15 juta. Tiba-tiba besok jatuh di air, hilang, Anda kan stres. Gitu. Ya kan, mau sekali, sayang banget. Ini kan, tapi karena dia gaya hidup. Wah, masa saya S2 HP-nya tidak 15 juta gitu. Padahal itu semua orang tahu, semua teman-teman tahu bagaimana jeripaya orang tuanya ya, mengurus pertanian di kampung. Alasannya bahwa pembayaran seperti ini banyaknya, ternyata beli HP. Tidak merasakan penderitaan orang tua. Bagaimana orang tua kerja keras itu sampai keringatnya, butirnya yang keluar itu seperti apa? Seperti garam besarnya ya, garam besar itu, atau seperti butiran-butiran, itu luar biasa capeknya mereka, para pekebun, para pelaut. Tapi anaknya tidak memperhatikan. Nah itu jadi persoalan ya. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ya silakan. Nama? Siapa? NIM berapa? 022. Ya silakan. Mana?
kapitalisme ya. Oke. Jadi sama ya, sama saja. Ada 3 ideologi yang bertarung selama ini di dunia. Itu banyak yang pertama ideologi Islam, yang kedua ideologi sosialis, yang ketiga ideologi kapitalis. Gitu. Nanti yang ada ideologi komunis dan lain itu kan nanti juga lahir dari sosialis, ya, dari sosialis. Tapi ada 3 prinsip dasar pertarungan ideologi yang membentuk manusia, membentuk peradaban manusia dari masa ke masa. Ada 3 ideologi pertarungan itu. Yang pertama Islam, yang kedua sosialis, yang ketiga kapitalis. Sosialis telah runtuh. Ya. Tinggal Islam dan kapitalis. Menarik diperbincangkan antara Islam dan kapitalis itu karena Islam itu tengah-tengah gitu. Tidak sosialis, tidak kapitalis. Kapitalis itu begini. Saya punya perusahaan, saya mendirikan, saya pekerjakan Anda. Kalau bisa waktu Anda saya serap banyak-banyak, tapi upah sedikit. Saya mau diuntungkan sebanyak-banyaknya. Itu kapitalis. Saya tidak peduli, ada orang tertindas, ada orang yang melarat, ada masyarakat yang meninggal karena perusahaan saya menggali tanah sekian 5-10 meter, dan aturannya itu harus ditutup. Sebelum perusahaan itu berdiri ada aturannya, penggalian tanah harus ditutup. Nah, menutup ini, lubang ini, itu butuh dana yang banyak. Saya tidak mau itu. Padahal sudah dilaporkan. Ya. Setiap hari ada anak kecil yang main di situ karena tidak tahu ada lubang, jatuh. Sudah dilaporkan. Setiap hari ada kecelakaan dari satu perusahaan misalnya. Tapi saya punya kekuasaan, mau apa? Mau tempuh jalur hukum, saya bisa menyuap. Gitu. Daripada saya menghabiskan uang untuk menutup itu ya, lubang-lubang itu yang sekian banyak, mending saya suap dong orang-orang yang punya kekuasaan. Gitu. Saya bermain dengan mereka. Jadi masyarakat yang meninggal ya bodoh amat gitu, nggak ada urusan. Uang saya gitu. Nah, Islam boleh kaya raya, tapi ingat, ya, semua harta yang dimiliki hanya titipan. Nah, bayangkan ya, konsepnya luar biasa itu. Jadi ada kesadaran ya, yang kapitalisme itu merasa dirinya sebagai Tuhan ya, yang punya segalanya. Pokoknya apapun saya punya, apapun saya inginkan, orang menginginkan begini, kalau saya tidak mau tidak bisa. Kalau Islam tidak, Islam itu boleh sekaya-kayanya. Tetapi ingat, ada hak orang lain pada kekayaan kita. Gitu. Oke, ada hak orang lain. Bayangkan konsep Islam itu luar biasa. Tapi ini Islam terus dimusuhi supaya tidak bangkit. Kalau bangkit ekonomi Islam itu membahayakan bagi kapitalis. Membahayakan. Karena pasti akan ditagih zakatnya. Ini yang banyak orang yang takut pada zakat. Oke. Bayangkan kalau ada orang di Indonesia ini yang punya usaha besar, punya dana 10 miliar. Kira-kira kalau dalam Islam 10 miliar itu sudah berapa banyak zakatnya? Dalam per tahun dia mengeluarkan zakat apa enggak? Padahal dia Islam. Nah, ini kan yang tidak berjalan secara maksimal atau. Ada yang mengatakan 1 juta itu zakatnya 100 ya. 10 juta zakatnya 1 juta. 100 juta zakatnya 10 juta. Ya. 1 miliar zakatnya 100 juta. Nah, di sini udah mulai mikir. Bayangkan 100 juta zakatnya itu kan. Nah, di sini ya, Islam itu harus itu. Ada petugas yang menangani persoalan zakat, penegakan itu. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak boleh bermegah-megahan dan menumpuk kekayaan. Kan dalam surah Juz Amma itu kan apa itu? Juz Amma. Bermegah-megahan yang membuat kamu gimana? Ada yang tahu ayatnya? Ya, bermegah-megahan membuat kamu celaka gitu ya. Al-hakumut takatsur. Bermegah-megahan membuat kamu celaka. Kemudian
ada ayat tentang apa namanya larangan menumpuk harta kekayaan itu. Oke. Menumpuk harta kekayaan tanpa dikeluarkan ya, yang karena apa namanya dalam prinsip Islam itu semuanya itu milik Tuhan ya. Kita hanya titipan ya. Diri kita pun titipan, apalagi harta. Itu kan konsepnya sudah beda tuh dengan kapitalisme. Kapitalisme itu memperkaya diri sekaya-kayanya tanpa peduli kemanusiaan. Kalau Islam tidak, boleh kaya tapi jangan sampai ada orang terselimi di antara kita. Gitu. Makanya di dalam Islam itu pada awalnya riba itu sangat dimusuhi Nabi. Kata Profesor Abdullah Said, salah satu pemikir Muslim kontemporer dari Australia yang menulis buku yang berjudul Tafsir Kontekstual Al-Quran abad 21 ya. Dia mengatakan begini, di masa Nabi itu praktik riba, itu kan praktik riba ini dilakukan oleh konglomerat atau orang-orang kapitalis yang punya uang gitu. Punya uang, kemudian ini Anda pedagang, saya ini konglomerat, saya mendatangi Anda karena saya punya kekuatan. Ada Abu Jahal, Abu Lahab ya, ada dan abu-abu yang lain, saya kuasai gitu kan. Saya menguasai pasar, disebut sebagai penguasa pasar kebijakan. Jadi penguasa pasar ini, pemerintah pasar ini punya kebijakan. Setiap penjual itu wajib hukumnya untuk meminjam modal. Jadi saya pinjamkan Anda modal, tetapi ada waktu jatuh temponya cepat dan bunganya tinggi. Gitu. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain karena punya kekuatan, dia tinggal duduk manis setiap hari, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, tapi di kantongnya terus masuk dana. Kenapa? Karena Anda bekerja di pasar, Anda menjual, itu hasil dari apa yang saya pinjamkan. Dan itu akan Anda kembalikan beserta bunganya. Kan enak sekali tuh kehidupan saya. Saya nggak usah bekerja. Nah, kapitalis begitu. Mereka punya uang, Anda dipekerjakan, mereka asik-asik gitu. Betapa banyak di saudara kita ataukah di sekampung kita yang habis hartanya disita oleh bank kan? Habis hartanya disita oleh orang yang meminjamkan dana dan lain-lain. Apalagi hari ini pinjaman online itu banyak yang merusak. Itu jebakan luar biasa itu. Maka berbelanjalah sesuai dengan apa yang Anda punya. Salah satu kesalahan berbelanja orang yang tidak kaya adalah membeli sesuatu yang tidak dia punya ya, atau tidak mampu dia bayar gitu. Itulah namanya mengutang gitu. Gajinya 2 juta, utangnya 3 juta. Artinya Anda membeli sesuatu yang tidak bisa Anda bayar gitu. Inilah yang merusak ya. Hanya karena gaya hidup ya, pengen gonta-ganti pakaian, gonta-ganti tempat wisata, tempat hiburan, hanya untuk mengupload status. Nah, itu kan jadi menjerat kita sendiri gitu kan. Anda mengupload itu, orang menilai itu Anda bahagia, happy, tapi di dalam kamar Anda menangis, menjerit karena banyak utang gitu kan. Nah, ini kan banyak yang terjadi. Nah, kok kapitalisme di Indonesia dan negara lain itu sama saja ya, kapitalisme. Sama saja, karena itu satu pemahaman ya, satu konsep, satu ideologi. Oke, ada kesamaan. Nah, sosialis itu juga pernah berjaya, tetapi runtuh sendiri, gitu ya. Oke. Sosialis itu begini, harta kepemilikan itu tidak bisa dimiliki secara perseorangan, tapi dikuasai oleh negara. Oke. Misalnya ini kerja keras seberapa kaya pun Anda, kalau itu dulu negara yang menganut pemahaman sosialis. Kalau kapitalis kan seperti Amerika, negara-negara di Eropa yang lainnya, Anda punya kekayaan satu orang pun Anda kuasai separuh Indonesia ini, itu boleh. Kalau sosialis tidak, nggak boleh. Sekaya apapun Anda itu milik negara. Itu dikuasai negara, gitu ya. Jadi itu sosialis. Anda punya dana banyak, Anda bekerja keras, tetapi itu diketahui negara, itu adalah milik negara ya. Anda tidak bisa bebas menggunakannya gitu. Karena ada aturannya, hanya sekian yang bisa Anda gunakan. Dampak dari ideologi ini menyebabkan orang yang kerja keras
merasa frustasi. Kenapa? Karena ada orang yang tidak bekerja keras, yang tidak bekerja malas-malas, tapi tetap dijamin oleh negara. Jadi orang yang kaya ini diambil kekayaannya oleh negara untuk memfasilitasi kebutuhan orang yang tidak berpunya. Ya sebenarnya niatnya baik gitu ya, menolong orang-orang miskin gitu ya, menolong orang miskin, tetapi itu diambil dari harta kekayaan orang-orang yang sudah bekerja keras. Akhirnya apa? Orang yang kerja keras ini merasa, ini tidak adil dong, masa saya kerja keras setiap hari banting tulang, setiap hari begadang gitu kan, setiap malam begadang, yang lainnya itu santai-santai saja kok dibiayai juga oleh negara gitu. Akhirnya ya mending kita nggak usah bekerja juga. Akhirnya lama-kelamaan runtuh sendiri. Itu konsep dari sosialis ya. Kalau kapitalis semakin Anda banyak bekerja, itu masuk sendiri ya pada diri Anda, itu namanya punya modal, itu modal sendiri. Nah, kalau Islam itu di tengah-tengah gitu ya. Dia berpihak kepada orang yang lemah, tapi juga tidak membiarkan adanya kehidupan yang bermewah-mewahan, karena itu adalah bagian daripada sesuatu yang terlarang dalam agama gitu ya. Oke. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali dalam Islam acara yang penting. Nah, itu kan kita persiapkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja menjadi pengantar pada kesempatan ini mengenai kemiskinan dan kapitalisme. Bapak harap Anda banyak membaca ya. Kalau bisa punya banyak koleksi buku, karena apapun itu tetap menjadi berguna. Kalau enggak Anda download jurnal dan lain-lainnya gitu ya. Bapak kuliah S1 itu sampai selesai masih ada 500 buku yang bertahan. Jadi waktu saya selesai 500 buku, waktu saya dari semester 1 memang kalau dikirimi oleh orang tua uang 300.000, pasti 200.000 hari itu langsung habis beli buku. 100.000 itu saya tidak ada urusan bagaimana cara saya bisa bertahan hidup ya. Saya beli buku, saya banyak baca, saya berorganisasi, saya dipanggil ke mengisi acara badan eksekutif mahasiswa, saya dipanggil ke kampus lain untuk bicara tentang pergerakan mahasiswa. Saya kalau tidak dapat uang itu dapat roti, dapat makanan, itu menyambung hidup. Jadi saya begitu terus ya, sampai aktivis jalanan ya. Jadi aktivis yang banyak membaca ya. Kita harus banyak baca, karena kalau tidak banyak membaca kita tidak tahu persoalan-persoalan di lapangan. Jangan sekadar ikut-ikutan. Anda ikut aksi, ya ikut. Apa temanya? Oh, saya tidak tahu. Itu senior saya cuma ngajak saya. Itu kan merusak ya. Nah, di media nanti citranya buruk kah? Ini ada yang tukang demo tapi tidak tahu apa masalahnya. Padahal ini baru semester 1-2 gitu kan. Tapi meskipun semester 1-2 jangan sekedar ikut, tapi ikut juga ada namanya konsolidasi. Ya, konsolidasi itu sebelum turun ke lapangan misalnya, kita sudah menguasai tema, menguasai pembahasan, ya, ada senior yang memberikan pencerahan bahwa begini permasalahannya, kita kritisi bagian begini ya, gitu kan. Nah, itu baru namanya berisi gitu. Kemudian waktu Bapak S2 karena tempatnya kota terpelajar, saya memang merindukan ke sana untuk menambah ilmu. Saya mengoleksi 1015 buku situ yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi kamar pribadi saya itu sesak dengan buku ya. Dulu waktu kuliah S2 begitu, di kamar asrama kabupaten saya, karena saya punya satu kamar ya, hampir tidak bisa kalau ada teman nginap di situ. Karena kenapa? Semuanya penuh buku. Sampai bertumpuk ke atas itu ya. Jadi kalau ada teman satu nginap itu, saya harus menyingkirkan dulu ya buku-bukunya itu merapikan, karena 500 buku saya bawa dari Makassar, 1000 buku dari Jogja kan 1500. Kalau kamar 3/4 itu 1500 buku kan sempit sekali ya. Tapi bagi saya itu asik gitu ya, asik sekali gitu. Saya mau membaca apapun itu ada gitu. Dan itu saya rasakan betul manfaatnya ya, karena dari dulu begitu. Ya, dari S1 Bapak kuliah pendidikan agama Islam, tapi saya bisa bicara kapitalisme, saya bicara sosialisme, saya bicara filsafat ya, saya bicara manajemen konflik ya, perubahan sosial gitu. Mata kuliah yang saya diberikan juga di sini setiap semester itu berganti-ganti ya. Kadang-kadang tauhid ya, kadang-kadang sosial, ekonomi, politik, kadang-kadang filsafat, macam-macam.
Nah, kenapa begitu? Karena ketika saya ditawarkan saya langsung terima. Karena kenapa? Saya sudah siapkan waktu saya S1 dan S2. Saya sudah siapkan dari awal. Besok saya mau mengajar, tapi saya tidak hanya fokus mengajar pendidikan agama Islam. Ya. Gengsi dong kalau orang bicara tentang sosial politik saya nggak bisa ngobrol. Nah, tentu saya dari semester 1, semester 2 saya mengoleksi buku tentang sosial politik gitu. Buku-buku politik dari zaman dulu kontemporer saya koleksi semua. Ya, semua penulis-penulis Indonesia dan luar negeri itu kan, terutama penulis para pendahulu kita, coba begitu dikoleksi. Mulai dari Soekarno, Hatta Syahrir gitu kan, Tan Malaka, itu harus dikoleksi semua. Atau pemikir-pemikir kanan, gitu kan. Wahid Hasim, ya, kayak Hasim Asy'ari dan macam-macamnya, kayak Jamak Dahlan itu, pemikir tengah, kanan, kiri itu dibaca semua, gitu kan. Semester ini baru pertama ya, Bapak ngajar kemiskinan dan kapitalisme. Saya mengatakan iya, saya siap. Saya sudah siapkan materi itu sejak saya S1. Karena kenapa? Saya ikut kajian-kajian kapitalisme sosialisme di masa itu, gitu kan. Artinya saya membangun masa depan saya sejak saya S1. Ya. Ada teman yang ditawari, oh sih, saya nggak bisa sama sekali, nggak pernah baca itu. Pusing saya kalau baca buku, wah itu kan jadi masalah ya. Berarti ada rezeki yang nggak bisa diterima karena diri kita sendiri ya yang tidak menyiapkan gitu ya. Nah, maka dari itu Anda masih semester 2, semester awal, siapkan itu. Anda berikan gambaran masa depan mau seperti apa, dan itu jalannya dibangun itu, tangganya dibangun. Maka ada prinsip orang Cina mengatakan melangkah 1000 kali itu dimulai dari langkah pertama gitu ya. Gitu ya. Jadi step by step ya berjalan. Oke, seperti